Shalom, salam sehat dan salam sukacita bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Namun kami juga menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami, dosa-dosa dan kesalahan kami. Memohon Tuhan mengampuni kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diperkenan. Dan melalui firman Tuhan ini, kami mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpinlah dan sertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bacaan kita masih dari Markus pasal 12. Namun kali ini kita akan membaca ayat yang ke-38 sampai 44. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tema kita kali ini adalah pemberian yang bernilai kekal. Tentu tema ini berkaitan dengan kebenaran yang sudah kita dapatkan minggu yang lalu, yaitu tentang mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap pengetahuan, mengasihi dengan segenap kekuatan. Kita melihat dalam perikop ini ada 2 pernyataan, ada 2 tokoh yang digambarkan di sini, yaitu pemuka agama yang disebutkan dengan ahli Taurat, dan yang kedua adalah janda yang miskin. Kalau kita melihat di ayat 42 sampai 44, janda ini memang miskin. Namun melalui tindakan yang dilakukan menunjukkan bahwa janda ini kaya dalam iman. Kita juga dapat melihat dari kisah seorang janda Sarfat yang dapat kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 16. Janda Sarfat ini juga menunjukkan sebagai seorang janda yang miskin namun kaya dalam iman. Ketika Elia bertemu dengannya, Elia memerintahkan untuk membagikan roti kepadanya. Dan dengan ketulusan dan kejujuran, dia sampaikan bahwa apa yang dimiliki adalah makanan terakhir bagi dia dan anaknya. Sekalipun merupakan makanan terakhir bagi mereka, namun janda Sarfat ini mau mendengar dan taat untuk melakukan perintah dari Nabi Elia. Sama halnya dengan janda miskin yang telah memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit ke dalam peti persembahan. Itulah yang ada padanya, itulah seluruh nafkahnya. Dan kalau kita melihat atau menghitung nilai pemberian ini,
tentu jauh lebih besar daripada pemberian orang kaya. Dan hal ini dapat kita lihat kesadaran mereka terhadap kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu artinya bahwa yang ada padanya juga merupakan bagian daripada milik Tuhan, sehingga mereka tidak ragu dan tidak takut kekurangan ketika mereka memberikannya. Tindakan janda miskin itu merupakan kebalikan dengan apa yang dilakukan oleh para pemuka agama. Mereka justru sibuk mencari dan menerima penghormatan dengan berpakaian baju kebesaran. Mereka berjalan-jalan ke pasar, ke rumah ibadat, dan juga ke tempat-tempat perjamuan. Mereka mencari posisi yang tepat supaya terlihat dan mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Bahkan mereka sendiri sibuk mengumpulkan harta sampai dikatakan menelan rumah janda-janda dengan mengelabuhi mata mereka dengan doa yang panjang-panjang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, banyak orang meneladani apa yang dilakukan oleh janda miskin ini tentang memberi. Namun yang diteladani lebih banyak adalah tentang jumlah pemberiannya. 2 peser 1 duit, suatu jumlah yang kecil. Yang diteladani bukan nilai pemberiannya, yaitu semua yang ada padanya. Sebab kalau kita menghitung secara persentase, maka pemberian dari janda miskin ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pemberian dari orang kaya. Selain itu, pemberian dari janda miskin ini menunjukkan adanya iman yang sungguh, iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan mereka juga menyadari akan kebenaran bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan janda miskin ini, juga janda Sarfat itu, telah menjadi penata layan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita memberi yang terbaik, bulan November telah memasuki minggu pertama. Apakah kita juga sudah mempersiapkan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan? Ataukah kita akan menunggu setelah ada sisa atau ada kelebihannya? Silahkan merenungkannya. Memberi dari kelebihan adalah hal biasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun memberi dari kekurangan adalah suatu tindakan yang tidak mengikuti tren, yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Memberi dari kekurangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan mau menjadi pengikut Tuhan, mau menjadi penata layan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami dapat melakukan tindakan memberi itu dengan nilai kekal, bukan sekedar jumlah yang besar, tetapi tidak dengan nilai yang besar. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat merefleksikan di dalam kehidupan kami dan melakukannya dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.